Adik-adik staf saya di Bawaslu Kota Makassar sudah punya pengalaman sejak 2017 yang saya sampaikan kemarin. Kemudian yang pertama memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Nur Koldi sebagai Denglula pada hari ini dapat menyapa teman-teman dan sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana. Nah, podcast kali ini kita akan mengangkat topik terkait Sekretariat Bawaslu Kota Makassar. Apa tugas-tugas, fungsi, dan peran Sekretariat Bawaslu khususnya di Bawaslu Kota Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar, Bapak M. Amsari Sal Yunus SIP. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Denglula. Ya, beliau ini adalah istilahnya kalau di instansi lain adalah kepala kantor. Kalau di Bawaslu sendiri dikenal dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar. Mungkin sahabat Bawaslu di luar sana ingin mengenal sedikit dengan sosok Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar ini. Bisa diceritakan sedikit profil singkatnya, Pak? Iya, Denglula. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu. Saya perkenalkan diri. Nama saya M. Amsari Sal Yunus. Saya dipercaya sejak 2017 ya menjadi Kepala Sekretariat dulu Panwaslu Kota Makassar. Nah, sekarang singkat berjalan sudah jadi Satker menjadi Bawaslu Kota Makassar. Saya sebelumnya bertugas di pemerintah Kota Makassar di Badan Persatuan Bangsa dan Politik pemerintah Kota Makassar. Di situ saya sudah mulai mengenal bagaimana itu politik, jadi ingin rasanya saya juga ikut terlibat di penyelenggara. Kebetulan kesempatan terbuka pendaftaran atau bidding sebagai Kepala Sekretariat. Saya coba-coba ikut mendaftar atas restu dari Bapak Wali Kota Makassar, Pak Komanto, kami ikut dan alhamdulillah bisa diterima dan dipercayakan menjadi Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar, kemudian berubah menjadi Satker jadi Bawaslu Kota Makassar. Berarti Bapak menjabat sebagai Kepala Sekretariat ini sudah sejak Panwaslu 2017 berarti, Pak ya? Itu cocoknya pada Dia sudah ya kurang lebih 5 tahun lah. Iya. Satu yang 5 tahun ya pengalaman untuk penyelenggara. Saya sepertinya saya menikmati bagaimana berarti sudah 2 kali nih ketemu dengan Pilkada 2018, 2020. Ya. Berarti pengalaman Bapak ini sudah pemilu. sangat pemilu dan dulu sudah ada juga tuh. Iya, kebetulan saya juga sudah bersama Bapak Pak Rizal ini sudah sejak 2017 dan kita sudah menjalani seluruh hiruk pikuknya selama di Bawaslu ini. Iya Pak, kembali ke tupoksi terkait sebagai Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar ini. Sahabat Bawaslu mau tahu apa sih tugas, fungsi, dan peran dari Sekretariat Bawaslu Kota Makassar ini? Ya, ini Denglula. Sesuai dengan Perbawaslu nomor 1 tahun 2021 tentang tata kerja organisasi lingkup sekretariat itu, kami di sekretariat ini mempunyai tugas memberikan dukungan administratif, kemudian dan teknis operasional kepada Bawaslu Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kota Makassar. Jadi fungsi-fungsi kita itu adalah fungsi supporting dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis komisioner atau ketua dan anggota Bawaslu Kota Makassar, khususnya dalam rangka pengawasan pemilu. Ya, ujungnya supaya menjadikan kita mencapai demokrasi yang bermartabat. Itu
goalnya. Iya Pak, sebelum kita melangkah jauh nih, Ya. sahabat Bawaslu ini kan untuk instansi Bawaslu itu sendiri, beberapa orang lah belum tahu sebenarnya itu Bawaslu kok ada sih yang namanya komisioner, kepala sekretariat atau apapun. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana sih sebenarnya struktur organisasi dari Bawaslu itu sendiri, apalagi di Bawaslu Kota Makassar? Ya. Jadi gini loh, dengan saya sahabat-sahabat Bawaslu, saya gambarkan sederhana saja. Jadi di dalam struktur organisasi Bawaslu Kota Makassar kita ada 5 anggota, ya, ketua dan anggota Bawaslu Kota Makassar, ya, yang salah satunya dipilih sebagai ketua, yang Bapak Ibu komisioner lain sebagai koordinator divisi. Itu merupakan kepemimpinan yang kolektif kolegial. Kemudian di bawah kepemimpinan kolektif kolegial ini kita sekretariat melaksanakan hasil dari pleno kepemimpinan kolektif kolegial tadi, melaksanakan tugas-tugas dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan, baik mulai dari Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di dalamnya ada kepala sekretariat, di bawah kepala sekretariat ada 3 subbagian. Karena kita tipe B, jadi kita didukung oleh 3 subbagian. Subbagian pertama yaitu subbagian administrasi. Iya, itu kan di Bawaslu Kota Makassar juga ada tuh yang namanya divisi. Itu subbagian itu terbagi 3, divisi-divisi apa saja dalam subbagian itu Pak? Bisa Jadi sekalian. subbagian administrasi itu kemudian yang mempunyai tugas mendukung, mensupporting divisi SDM dan fungsi-fungsi keuangan serta penyelenggaraan sekretariat secara umum. Kemudian berikutnya adalah subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum. Selanjutnya ada subbagian pengawasan dan humas. Seperti yang diselenggarakan ini tugasnya subbagian Humas. humas. Ya, untuk stafnya sendiri Pak, ini di Bawaslu Kota Makassar itu ada berapa orang staf? Jadi kita semua di Bawaslu Kota Makassar itu ada 26 personil yang terdiri dari 5 PNS, Pemkot, ditambah 4 CPNS, sebentar lagi menjadi PNS. Kemudian adik-adik pegawai pemerintah non PNS, yang insya Allah semoga bisa terkomodir nanti menjadi P3K. Iya, amin. Kemudian tenaga pendukung dua diantaranya adalah security dan tugas-tugas lain yang yaitu 4 tenaga pendukung. Oh iya Pak, Ya. terkait staf sekretariat di Bawaslu Kota Makassar itu sendiri, ini kan kalau kita lihat jumlah staf di sekretariat Bawaslu Kota Makassar itu ya. untuk pelaksana teknisnya kan cuman 12 tambah 5 sekitar 17 orang ya Pak, di luar Kasubag, Kasek dan pimpinan. Dengan beban kerja yang banyak, menurut Bapak bagaimana sih cara memanage kerja-kerja staf itu sehingga semua pekerjaan itu dengan jumlah SDM yang sedikit, terbatas, tapi beban kerja yang banyak, semuanya bisa terselesaikan dengan baik? Ya, ini adik-adik staf saya di Bawaslu Kota Makassar sudah punya pengalaman sejak 2017 yang saya sampaikan kemarin. Kemudian yang pertama memang kita tanamkan bagaimana memahami tugas pokok mereka, adik-adik.
Selanjutnya setelah memahami tugas pokok mereka, bagaimana mereka punya kesadaran untuk menjalankan tugas-tugas yang berat itu. Memang dari segi jumlah dibanding dengan beban pekerjaan lebih-lebih saat tahapan memang sangat kecil. Tetapi dengan manajemen yang kita pakai, saya pakai di sini sistem apa ya? Membangun lingkungan kekeluargaan. Karena kita sadar bersama bahwa di keseharian kita, kehidupan kita, kami ini kita yang di Bawaslu Kota Makassar, separuh itu ada di rumah, kemudian separuhnya lagi ada di kantor. Jadi kantor adalah kita anggap nih rumah kedua kita. Jadi kita bangun suasana kerja yang nyaman. Dengan suasana kerja nyaman, otomatis mereka bisa juga adik-adik kita ini bisa bekerja dengan baik juga sehingga menghasilkan tugas-tugas dan fungsi bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, itu kemudian kita membuka di satu suasana kekeluargaan yang dibangun, membuka komunikasi. Memang pertama waktu saya dipanggil untuk bergabung ke waktu itu masih Panwaslu di 2017. Ketua Bawaslu periode yang lalu Pak Nursari 2017 dengan almarhumah Ibu Nurbauna, pejuang demokrasi kita di Kota Makassar, itu menanyakan apa ada statement dari calon Kasek. Saya bilang satu kata, komunikasi. Dia nampaknya langsung terkesan, benar ya komunikasi Pak. Iya, komunikasi. Dengan komunikasi semua persoalan bisa kita bantu untuk selesaikan. Tidak persoalan pribadi ya. Tidak persoalan pribadi. Kalau persoalan pribadi sudah namanya curhat. Tapi kalau persoalan komunikasi, persoalan pekerjaan itu namanya komunikasi pekerjaan. Kita buka. Di mana kendalamu? Oh sini. Terus misalnya Anda perlu bantuan apa? Peralatan kah? Atau tenaga bantuan dari teman-temannya? Kita akan fasilitasi. Jadi semua dikomunikasikan. Termasuk hubungan interaksi sesama staff, sesama ada di sini kan, biar bagaimana setiap berinteraksi pasti ada kesalahpahaman. Kita komunikasikan sehingga jarang sekali, tidak pernah saya lihat ada pertengkaran di antara mereka secara terbuka. Tetap kalau dia sembunyi-sembunyi, istilahnya baku bombe sembunyi-sembunyi. Tidak ada baku bombe sembunyi-sembunyi kan? Aman itu Pak. Alhamdulillah. Kompak Itu semua daya staff. gula. Ya, oke. Jadi mungkin saya bisa bilang bahwa staf di Bawaslu Kota Makassar itu termasuk orang-orang pilihan ya Pak. Bisa mungkin itu bisa gini. Karena mungkin ada gini. Rekrutmen kemarin kita setiap tahun itu merekrut pasti dites. Ada CAT. Setelah CAT nilainya memenuhi syarat dianggap lulus. Ini tidak direkayasa. CAT itu kemudian setelah CAT kami wawancara. Ya jelas kalau kami wawancara apa yang kita tanyakan dia sudah jalankan hari-hari tugas-tugas kesehariannya yang lalu, jadi dengan mudah sudah ada bukti nyata dari teman-teman staf ini untuk terkait kerja-kerjanya mereka. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada pesan atau harapan Bapak terkait bagaimana Bawaslu Makassar ini ke depan. Harapan saya secara umum ya, kalau Bawaslu tetap menjadi badan yang terpercaya dalam mengawal demokrasi, khusus di Bawaslu Makassar. Saya berharap kami berharap Bawaslu Makassar dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengawal demokrasi sehingga kita bisa menghasilkan demokrasi yang bermartabat, kemudian menghasilkan dari pemilu itu dari pemilu yang jujur, yang baik, yang berkualitas itu menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dari pemilu yang kita sudah kawal dengan pemilu yang berkualitas itu kita bisa menghasilkan wakil-wakil rakyat yang terpilih yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga insya Allah secara umum negara kita bisa berkembang lebih baik. Demikian. Oke. Mungkin
Sampai di sini dulu bincang-bincang kita ya Pak, Ya, karena waktu yang terbatas. Tinggal berapa? Tapi enggak, satu lagi sebelum ditutup. Iya. Minta diterangkan ini supaya sahabat Bawaslu tahu. Ini siapa? Ini saya, ini maskotnya Bawaslu. Secara singkat, Iya, karena keterbatasan waktu. Iya. Ya. Ini yang ada di depan kita ini adalah maskot dari Bawaslu. Mungkin teman-teman atau sahabat Bawaslu akan selalu melihat dua maskot ini akan selalu ada di depan setiap melihat podcast dari khususnya Bawaslu Makassar. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini yang laki-laki ini namanya Daeng Bawas, Pak. Ini yang perempuan Daeng Lula. Dan itu punya makna sendiri. Untuk Daeng Bawas itu artinya Daeng abang yang ngawasin. Ya. Kalau Daeng Lula ini lu yang laporin. Jadi saya bisa simpulkan begini. Daeng Bawas ini sebagai lembaga. Iya. Ya, lembaga seperti Bawaslu, ya, Bawaslu mulai Bawaslu RI sampai ke Panwascam, pengawas kelurahan ini. Iya. Saya bisa ilustrasi Iya, gini ya. iya. Lula ini adalah masyarakat sebagai partner Bawaslu sebagai pengawas partisipatif. Betul. Jadi lu yang laporin aja ke Daeng Bawas. Iya, benar. Gitu. Nah, terus ini apa nih? Ini salah satu penghargaan award yang Bawaslu Kota Makassar sudah raih. Ini salah satunya yang ada depan sini itu penghargaan award terbaik pertama tingkat kabupaten. Kebetulan kita mendapat penghargaan inovasi terbaik pada pemilu 2019. Iya, tingkat RI Kabupaten Kota se-Indonesia. Jadi sengaja saya bertanya begini supaya sahabat Bawaslu kita tahu apa ini semua di depan kita. Ini ada 3 kalau nggak salah ya. Iya, ada 3 dengan tambah piagam-piagamnya. Iya, benar Pak. Jadi sejak 2018 itu kita sudah meraih beberapa penghargaan untuk tingkat pusat sampai pemilu 2019 kemarin, dan kita harapkan semoga ini bisa dipertahankan dengan meningkatkan kualitas kerja kita semua. Dan terkait ini Daeng Bawas, saya juga ingat tagline dari Bawaslu itu sendiri Pak. Ini Daeng Bawas, Daeng Lula yang seperti Bapak bilang. Bagaimana tagline Bawaslu kita, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke sahabat Bawaslu, demikian obrolan kita dengan Bapak Amsar Rizal Yunus pada hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan follow untuk semua akun sosial media Humas Bawaslu Kota Makassar. Dan nantikan edisi-edisi podcast selanjutnya. Jangan lupa dilihat terus ya channel YouTube Bawaslu Kota Makassar. Sebelum saya tutup, saya mau ajak Pak Kasek ini untuk kita suarakan tagline dari Bawaslu itu sendiri. Oke? Saya hitung ya Pak, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.